Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Irnadias Ifada, STB 182219, saya dari kelas F. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisis algoritma, di sini saya akan melakukan pembahasan beberapa contoh soal menggunakan algoritma greedy. Sebelum melanjut ke contoh soalnya, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai algoritma greedy. Di sini algoritma greedy yaitu sebuah pendekatan yang membentuk solusinya langkah per langkah. Dan dalam setiap langkah ada hal yang harus dieksplorasi untuk menentukan pilihan terbaik. Di sini langkah-langkah dari algoritma greedy yaitu mengambil pilihan terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depannya. Prinsip dari algoritma greedy ini take what you can get now. Ambil apa yang bisa kamu dapatkan sekarang. Kemudian langkah yang kedua yaitu berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari algoritma greedy. Yang pertama yaitu prinsip greedy, take what you can get now. Kemudian ada solusi greedy yaitu setiap langkah yang dikerjakan diambil solusi optimum lokal dengan harapan langkah sisanya menuju ke arah solusi optimum yang global. Kemudian karakter dari greedy ini rakus atau tamak. Kemudian di sini ada elemen-elemen dari algoritma greedy. Yang pertama itu himpunan kandidat yang disimbolkan dengan C besar. Kemudian ada himpunan solusi yang disimbolkan dengan S besar. Kemudian yang ketiga ada fungsi seleksi atau selection function. Kemudian ada fungsi kelayakan atau feasible. Dan kelima ada fungsi objektif. Maksudnya yaitu algoritma greedy ini melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian, himpunan solusi dari himpunan kandidat. Dan dalam hal ini, himpunan solusi harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukannya, yaitu menyatakan suatu solusi dan himpunan solusi dioptimalisasi oleh fungsi objektif. Dan di sini ada alasan. Yang pertama itu algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada, sebagaimana pada metode exhaustive search. Kemudian itu terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi yang optimal. Jadi di sini pada sebagian masalah, algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Nah, di sini kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini ada pembahasan contoh 1 menggunakan algoritma greedy. Di sini ada contoh yaitu tinjauan persoalan penukaran uang. Nah, di sini ada 3 poin yaitu poin A, B, dan C. Nah, di sini kita mulai pada poin A. Pada poin A ini terdapat 4 koin yaitu poin Rp5, Rp4, Rp3, dan Rp1. Sedangkan uang yang akan ditukarkan yaitu Rp7. Di sini kita menggunakan solusi algoritma greedy. Di sini strategi greedy yaitu pada setiap langkah pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Nah, di sini nilai yang terbesar dari koin pada poin A itu yaitu Rp5. Jadi di sini kita memilih 5 rupiah. Langkah selanjutnya kita memilih lagi yang terbesar, tetapi jika kita memilih 5, maka dia akan melebihi batas untuk uang yang ditukar. Sedangkan uang yang ditukar itu hanya Rp7. Jika kita memilih yang Rp5, maka akan melebihi yaitu Rp10. Begitu pula dengan jika kita memilih yang Rp4 akan melebihi karena akan bernilai Rp9. Dan juga jika kita memilih yang Rp3 maka akan bernilai Rp8. Maka yang tepatnya kita memilih yaitu Rp1. Karena jika kita memilih Rp1 maka dia akan menjadi Rp6. Belum cukup, maka selanjutnya kita memilih lagi yaitu Rp1 lagi. Sehingga total koin yang didapatkan itu bernilai Rp7. Di sini jika kita menggunakan solusi greedy itu terdapat 3 koin yaitu 5, 1, dan 1. Di sini dikatakan bahwa solusi greedy ini tidak optimal karena ada solusi yang optimal kita dapat memilih hanya 2 koin. Kemudian selanjutnya kita ke poin yang B. Di sini terdapat 3 koin yaitu Rp10, Rp7, dan Rp1. Sedangkan uang yang akan ditukar yaitu sebesar Rp15. Nah,
di sini kita di sini kita menggunakan solusi algoritma greedy. Kita akan memilih koin dengan nilai yang terbesar. Di sini yang terbesar yaitu koin Rp10, maka di sini kita memilih 10. Selanjutnya kita memilih lagi. Kita di sini tidak bisa memilih 10 lagi karena akan melebihi uang yang akan ditukar. Di sini uang yang akan ditukar hanya sebesar Rp15. Jika kita memilih 10, maka akan melewati yaitu Rp20. Begitu juga dengan 7. Akan melebihi uang yang akan ditukar, maka dia akan bernilai Rp17. Maka dari itu kita memilih yang Rp1. Kita memilih Rp1 sebanyak 5 kali sehingga kita akan memenuhi syarat untuk uang yang ditukar sebesar Rp15. Jadi di sini solusi greedy yang didapatkan yaitu 6 koin, yaitu 10, 1, 1, 1, 1, dan 1. Di sini dikatakan tidak optimal. Kemudian pada poin yang C terdapat 3 koin. Yang pertama itu ada Rp15, Rp10, dan Rp1. Sedangkan uang yang ditukarkan yaitu Rp20. Sama seperti poin B dan A, kita juga di sini kita menggunakan solusi greedy. Nah, di sini kita memilih dulu koin yang terbesar yaitu 15. Kita pilih 15. Selanjutnya, jika kita memilih 15 juga tidak bisa, akan melebihi. 10 juga akan melebihi, maka dari itu kita memilih yang Rp1 sebanyak 5. Nah, di sini koin dari solusi greedy didapatkan 6 koin, yaitu 15, 1, 1, 1, 1, dan 1. Di sini juga dikatakan bahwa solusi greedy ini tidak optimal, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa masalah algoritma greedy ini tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Selanjutnya kita ke pembahasan contoh soal yang kedua. Nah, di sini terdapat sebuah tabel. Di sini yang tabelnya telah diurutkan aktivitasnya berdasarkan dari waktu yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini telah diurutkan. Nah, di sini kita akan memilih aktivitasnya dengan menggunakan solusi algoritma greedy. Nah, di sini dikatakan bahwa strategi greedy ini urutkan semua aktivitas berdasarkan waktu selesai dari kecil ke besar. Di sini telah diurutkan pada tabelnya. Kemudian pada setiap step pilih aktivitas yang waktu mulainya lebih besar atau sama dengan waktu selesai aktivitasnya yang dipilih sebelumnya. Nah, maka dari itu di sini kita memilih waktu selesainya yang terbesar yaitu di sini 4. Maka di sini yang aktivitasnya yaitu yang sebesar 1 dan waktu mulainya 1, waktu selesainya 4, maka di sini ditulis A sama dengan 1, waktu selesainya sama dengan 4 hari atau bisa dikatakan begitu. Kemudian selanjutnya kita memilih lagi. Di sini kan dikatakan bahwa kita dapat memilih aktivitas yang waktu mulainya lebih besar atau sama dengan waktu selesai aktivitas yang dipilih sebelumnya. Di sini kita akan memilih yang waktu selesainya yaitu yang 6 hari. Mengapa kita tidak memilih yang 5? Dikarenakan di sini waktu mulainya di sini 3, sedangkan yang di paling awal ini waktu selesainya hari keempat, maka dia akan bertabrakan. Di sini hari ketiga dan yang di sini hari keempat. Maka dari itu kita akan memilih yang nilai waktu mulainya itu lebih kecil dari waktu selesai aktivitas yang dipilih sebelumnya. Maka di sini kita memilih 4 agar dia tidak bertabrakan. Di sini kita memilih 4, kemudian waktu selesainya yaitu 6. Kemudian selanjutnya di sini jika kita memilih 5 maka tidak bisa karena pada sebelumnya di sini nilai waktu selesainya itu 6, sedangkan di sini yang poin 4 waktu mulainya itu 5, maka dia akan bertabrakan. Begitu juga dengan yang 3, di sini waktu selesainya 7, sedangkan di sini waktu mulainya 3. Di sini kita memilih yang 9. Jadi di sini di solusinya ditulis A sama dengan 1, 3, 6, F sama dengan 9. Jadi itu maksudnya poin ke-1, poin ke-3, dan poin ke-6. Kemudian selanjutnya kita memilih yang ini, poin ke-7. Karena
sesuai, yaitu maka di sini kita memilih yang poin ke-7 dengan waktu selesainya yaitu 11. Maka di sini tulis 1, 3, 6, 7, kemudian waktu selesainya sama dengan 11, kemudian yang selanjutnya kita memilih yang waktu selesainya 15. Alasannya sama seperti di awal, karena jika kita memilih poin 8, 9, dan 10 itu tidak bisa, karena dia akan bertabrakan. Maka dari itu kita memilih yang waktu mulainya 13, kemudian waktu selesainya itu 15. Maka di sini dituliskan A sama dengan poin 1, poin 3, poin 6, poin 7, dan poin 11 dengan nilai dengan waktu selesainya yaitu 15. Maka di sini terdapat sebuah bisa dikatakan garis bilangan. Di sini kita memilih yang poin ke-1 karena dia itu waktu mulainya 1 sampai 4, maka di sini poin 1 itu 1 sampai 4, kemudian yang poin 3 yaitu 4 sampai 6, sini 4 sampai 6, kemudian yang poin 6 yaitu 7 sampai 9, poin 6 7 sampai 9, kemudian poin 7 itu 10 sampai 11, dan kemudian yang terakhir poin 11 itu 13 sampai 15. Maka solusi yang didapatkan yaitu aktivitas yang dipilih adalah 1, 3, 6, 7, dan 11 itu sebanyak 5 aktivitas. Kemudian selanjutnya kita ke pembahasan contoh 3. Di sini juga menggunakan solusi algoritma greedy. Nah, di sini diberikan 4 buah objek. Nah, di sini ada yang pertama itu beratnya 6, profitnya 12. Yang kedua itu beratnya 5, profitnya 15. Yang ketiga beratnya 10, profitnya 50. Yang keempat yaitu beratnya 5, profitnya 10. Dan di sini ada knapsack dengan kapasitas K sama dengan 16. Kita menggunakan solusi dengan algoritma greedy. Nah, di sini ada tabel. Pertama itu ada tabel property object. Nah, di sini ada poinnya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada beratnya. Di sini ada beratnya itu 6, 5, 10, 5, kemudian profitnya ada 12, 15, 50, 10. Dan di sini ada PI dibagi WI yaitu profit dibagi dengan berat. Nah, di sini yang pertama itu 12 dibagi 6 2, 15 dibagi 5 3, 50 dibagi 10 5, 10 dibagi 5 2. Kemudian di sini ada tabel yaitu greedy by. Nah, di sini ada greedy by pertama itu ada greedy by profit. Nah, greedy by profit yaitu setiap langkahnya pilihlah objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Di sini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Maka dari itu, dari 4 profit yang telah disediakan, kita memilih profit yang memiliki keuntungan terbesar, profit terbesar, yaitu di sini ada 50. Di sini ada 50, profitnya 50, kemudian beratnya 10. Nah, karena di sini yang dibutuhkan K sama dengan 16, karena di sini untuk P sama dengan 50 itu beratnya baru 10, maka kita masih membutuhkan profit yang selanjutnya, yaitu kita memilih di antara profit ini mana lagi yang terbesar setelah 50, yaitu ada profit sama dengan 15. Nah, di sini weight-nya 5 bisa diambil karena di sini yang dibutuhkan sebanyak 16. Maka di sini kita memilih yang profitnya 50 dengan yang 15. Selanjutnya kita sudah tidak dapat memilih karena jika kita memilih akan melebihi dari kapasitas K sama dengan 16. Maka dari itu kita stop sampai di situ. Maka dari kolom profit ini kita menghasilkan total bobotnya 15 karena di sini kita memilih profit 50 dengan 15 dengan beratnya itu 10 dengan 5. Jadi 10 tambah 5 itu 15. Kemudian total keuntungannya yaitu 50 ditambah 15 yaitu 65. Selanjutnya kita ke greedy by weight. Nah, di sini greedy by weight itu setiap langkahnya pilihlah objek yang mempunyai berat teringan. Di sini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Jadi di sini kita memilih berat teringan agar kita dapat memilih objek dengan banyak, karena di sini kita memilih dari objek yang memiliki berat ringan.
Di sini yang pertama kita melihat di sini di kolom weight kita mencari berat teringan, yaitu ada 5 di sini pada poin 4, 5. Di sini kita memilih 5, di sini profitnya 10. Nah, di sini karena yang dibutuhkan adalah 16, maka selanjutnya kita memilih lagi yang terkecil, yaitu ada 5 lagi di sini pada poin kedua dengan profit 15. Karena belum cukup, karena 5 tambah 5 masih 10, sedangkan yang dibutuhkan 16, maka kita memilih lagi yang teringan, yaitu 6 dengan profit 12. Maka 5 tambah 5 10 tambah 6 16, maka cukup K sama dengan 16. Jadi di sini total bobotnya 16. Kemudian total keuntungannya di situ karena kita di sini memilih yang weight berat sama dengan 6 yaitu 12. Kemudian berat sama dengan 5 itu 15, berat sama dengan 5 lagi yaitu 10, maka 12 tambah 15 tambah 10 yaitu total keuntungannya 37. Selanjutnya kita ke greedy by density. Nah, greedy by density ini setiap langkahnya pilihlah di sini setiap langkahnya ke knapsack diisi dengan objek yang mempunyai PI dibagi WI yang terbesar. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Nah, di sini kita pada kolom PI dibagi WI ini kita memilih yang terbesar. Nah, di sini yang terbesar yaitu 5 dengan berat 10 dan total profitnya yaitu 50. Nah, kemudian karena di sini beratnya masih 10 sedangkan yang dibutuhkan 16, maka selanjutnya kita memilih lagi yang terbesar dari kolom PI dibagi WI ini yaitu 3. Nah, di sini 3 dengan beratnya 5, kemudian profitnya 15. Jadi 10 tambah 5, 15. Kita sudah tidak bisa memilih lagi karena jika kita memilih lagi maka akan melebihi K sama dengan 16. Maka kita stop sampai di sini. Kemudian di sini total bobotnya 15 karena 10 tambah 5 15. Kemudian total keuntungan yang didapatkan yaitu 65 karena 50 tambah 15 sama dengan 65. Jadi di sini didapatkan solusi optimal X sama dengan 0 1 1 0. Kemudian di sini dikatakan bahwa greedy by profit dan greedy by density ini memberikan solusi optimal. Kenapa greedy by weight ini dikatakan bukan solusi yang optimal? Karena di sini kita dapat melihat total keuntungan yang dihasilkan dari greedy by weight ini hanya 37. Maka dikatakan tidak optimal. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai contoh soal menggunakan solusi algoritma greedy. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.